Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang overhead pabrik. Yang pertama, pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau yang biasa dikenal dengan BOP adalah biaya produksi yang selain biaya tenaga kerja tidak langsung serta semua biaya produksi lainnya yang tidak dapat diidentifikasikan dengan mudah dibebankan secara langsung pada pesanan tertentu atau produk tertentu. Apabila perusahaan mempunyai departemen selain produksi, maka biaya yang terjadi di dalam departemen pembantu akan dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik atau BOP. Yang berikut unsur-unsur dalam BOP. Unsur-unsur dalam BOP terbagi menjadi 5 bagian unsur. Yang pertama, biaya bahan baku tidak langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, biaya reparansi dan pemeliharaan mesin. Yang keempat, biaya asuransi pabrik. Dan yang kelima yaitu biaya depresiasi dan amortisasi aktiva tetap. Perhitungan tarif BOP. Dalam perusahaan yang penentuan HPP berdasarkan metode harga pokok pesanan, manajemen perlu informasi harga pokok produksi per satuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Padahal ada elemen biaya overhead pabrik atau BOP yang baru dapat diketahui di akhir produksi per bulan. Yang pertama, satuan produk. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan langsung membebankan BOP kepada produk. Beban BOP untuk setiap produk dihitung dengan formula berikut. Rumusnya, tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP ditambah taksiran jumlah satuan produk. Yang kedua, biaya bahan mentah. Jika BOP yang dominan bervariasi dengan nilai bahan mentah, misalnya biaya asuransi bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Formula perhitungan tarif BOP adalah sebagai berikut. Tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP ditambah taksiran biaya bahan mentah yang dipakai. Lanjutan biaya tenaga kerja langsung. Jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah TKL atau contoh pajak penghasilan atas upah karyawan yang ditanggung perusahaan, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah biaya TKL. Formula perhitungan tarif BOP adalah sebagai berikut. Tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP ditambah taksiran biaya tenaga kerja langsung. Yang berikut jam tenaga kerja langsung atau JTKL. Oleh karena ada keterkaitannya yang sangat erat antara biaya TKL dengan jumlah jam tenaga kerja langsung, maka BOP dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Formula perhitungan tarif BOP adalah sebagai berikut. Tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP tambah taksiran jam tenaga kerja. Selanjutnya yaitu jam mesin. Apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin atau contoh bahan bakar atau listrik dipakai untuk menjalankan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Formula perhitungan tarif BOP adalah sebagai berikut. Tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP tambah taksiran jam kerja mesin. Berikutnya menghitung tarif BOP. Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. Jumlah BOP yang dianggarkan sama dengan tarif BOP kali tingkat kegiatan yang direncanakan. Akumulasi overhead aktual. Tujuan dasar dari akumulasi overhead pabrik adalah untuk menyediakan informasi untuk pengendalian. Dokumen sumber utama yang digunakan untuk mencatat overhead dalam jurnal adalah voucher pembelian, bukti permintaan bahan baku,
kartu jam kerja, dan voucher jual umum. Dokumen-dokumen ini menyediakan catatan-catatan atas informasi yang akan dianalisa dan dicatat dalam akun. Yang berikut analisis selisih biaya overhead pabrik. Selisih upah langsung adalah perbedaan antara biaya overhead pabrik standar dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya dikeluarkan atau disebut dengan aktual. Selisih overhead membutuhkan analisis yang berbeda dengan biaya manufaktur yang lainnya dikarenakan overhead ini terdiri atas berbagai jenis biaya. Tingkah laku biaya overhead ini biasa digambarkan sebagai garis lurus. Biaya ini terdiri atas dua komponen, yaitu tetap dan variabel yang dirumuskan sebagai Y sama dengan A tambah BX. Berikutnya, aplikasi BOP menggunakan tarif yang sudah ditentukan. Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Berdasarkan penentuan biaya BOP untuk masing-masing bagian, maka dapat dihitung tarif BOP dengan cara membagi BOP dianggarkan dengan tingkat kegiatan di masing-masing departemen atau bagian. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Dan yang ketiga, menghitung tarif BOP. Jadi kesimpulannya, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas tarif yang ditentukan di muka. Alasan penggunaan tarif yang ditentukan di muka untuk memperhitungkan biaya overhead pabrik ke dalam harga pokok produksi. Dengan demikian, penggunaan tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka untuk membebankan jenis biaya tersebut kepada produk merupakan suatu keharusan. Contoh biaya BOP ialah biaya yang timbul dari pemakaian bahan penolong, pengawasan mesin produksi, mandor, sewa, pajak, asuransi, depresiasi, penerangan tenaga listrik yang digunakan untuk fasilitas produksi. Ada 3 tahap yang harus dilakukan untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik, yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik, memilih dasar pembebanan, dan menghitung tarif biaya overhead pabrik. Dalam metode full costing, selisih yang sering terjadi antara biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dianalisis menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih anggaran dan selisih kapasitas. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih.